Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran peserta didik, anak-anak sekalian. Yang pertama adalah Harwama. Saya, Bu. Nurus Dalinah Putri. Saya, Bu. Ukti Darajati. Saya, Bu. Umi Soleka. Hadir, Bu. Baiklah, apakah anak-anak sudah siap dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan, di sini Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak sekalian. Anak-anak pernah tidak mengalami diare? Pernah, Bu. Ya, jadi diare itu merupakan salah satu gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, oleh karena itu kita akan membahas lebih jauh mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik dapat memahami mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran, yaitu poster yang berisikan mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Anak-anak sekalian bisa perhatikan poster yang Ibu tampilkan ini. Baiklah, gangguan pada sistem pencernaan yang pertama bisa kita lihat sama-sama, yaitu obesitas. Nah, obesitas ini adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Nah, penyakit obesitas ini juga dapat memicu penyakit lainnya seperti jantung maupun diabetes. Nah, penyebab utama dari penyakit obesitas ini ialah karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Jadi kalau anak-anak makannya itu berlebih, tidak sehat, kemudian tidak diimbangi dengan olahraga yang cukup, nah ini dapat memicu terjadinya obesitas. Nah, untuk upaya dalam mencegah atau mengatasi obesitas ini ialah dengan berolahraga dan mengatur pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat ini seperti mengurangi konsumsi lemak, gula, dan makan banyak serat seperti sayur maupun buah-buahan. Baiklah, gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan yang kedua itu adalah karies gigi. Nah, karies gigi ini disebut juga dengan gigi berlubang, yaitu kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Nah, pada umumnya penyakit gigi dan mulut ini disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, anak-anak sangat dianjurkan untuk menjaga atau memperhatikan kebersihan gigi dengan cara menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian berkumur dengan obat kumur, kemudian mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula tinggi seperti permen dan makanan lainnya. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu MAH. Nah, MAH ini juga disebut dengan gastritis, yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, ada beberapa penyebab dari penyakit MAH ini. Yang pertama bisa disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kemudian ada juga diakibatkan oleh peningkatan asam lambung, kemudian stres, makanan yang tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Nah, untuk menghindari penyakit MAH atau gastritis ini, anak-anak sekalian bisa mencegahnya yaitu dengan cara makan teratur, kemudian makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, kemudian menghindari makanan yang dapat memicu meningkatnya asam lambung, yaitu makanan yang pedas maupun yang asam. Selanjutnya yaitu diare. Nah, diare ini merupakan penyakit
pada saluran usus besar yang disebabkan oleh bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Nah, penderita diare ini itu dia akan mengalami dehidrasi karena air dalam ususnya itu terus-menerus keluar. Kemudian upaya yang yang dilakukan untuk mencegah diare ini yaitu dengan cara menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Nah, karena makanan yang kurang higienis biasanya akan mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Kemudian selanjutnya itu hepatitis. Nah, hepatitis ini merupakan gangguan di mana terjadi peradangan pada hati. Nah, orang yang menderita hepatitis ringan ini memiliki gejala seperti orang terkena flu, yaitu sakit kepala, kemudian demam, diare, dan sakit otot maupun persendian. Nah, untuk penderita hepatitis akut ini dapat mengalami beberapa dampaknya seperti menguningnya kulit dan mata, kemudian membesarnya hati dan membesarnya limfa. Kemudian untuk penyebab dari hepatitis ini sendiri dapat disebabkan oleh bakteri, protozoa maupun penggunaan obat yang secara terus-menerus dan berlebihan. Kemudian penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang terakhir itu adalah konstipasi. Nah, konstipasi itu merupakan kondisi feses yang keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, penyebab dari konstipasi ini yang pertama itu ada kurangnya asupan makanan berserat, kemudian kurangnya minum. Nah, jadi ketika feses itu tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya itu akan terserap sehingga menyebabkan feses itu menjadi keras dan kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Nah, adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit konstipasi ini, seperti tidak sering menahan buang air besar, kemudian memakan makanan yang berserat seperti sayuran, kemudian hindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, maupun makanan olahan. Nah, dengan banyak minum atau makanan yang berserat, itu akan membantu pergerakan feses itu dan membantu feses lebih lunak sehingga mudah untuk dikeluarkan. Selain itu juga, peningkatan aktivitas fisik seperti olahraga itu juga dapat membantu mengatasi konstipasi. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memanggil peserta didik untuk menyebutkan kembali apa saja gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Coba di sini mau Ibu panggil Nurus Dalina Putri. Coba sebutkan 3 gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Baik, Bu. Ada obesitas, karies gigi, dan MAC. Jadi, gangguan pada sistem pencernaan itu Ibu sebutkan kembali. Yang pertama ada obesitas, kemudian ada karies gigi, ada MAC, diare, hepatitis, dan konstipasi. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham belum mengenai gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan yang sudah Ibu sebutkan dan jelaskan tadi? Paham, Bu. Mungkin itu saja materi untuk hari ini mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan. Ibu sangat mengapresiasi kepada peserta didik yang aktif dalam mengeluarkan pendapat, kemudian yang menyimak penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan pada materi gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan ini, dapat kita simpulkan sama-sama bahwa gangguan sistem pencernaan itu merupakan gangguan atau masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Nah, kondisi ini atau gangguan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adalah infeksi, bakteri maupun protozoa. Nah, gangguan dalam sistem pencernaan ini juga bervariasi dari yang ringan hingga yang berat. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga sistem pencernaan sistem pencernaan kita ini, seperti memakan makanan yang bergizi, kaya akan serat, kemudian berolahraga dan mengurangi makanan yang berlemak maupun mengandung gula tinggi. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini dulu
pembelajaran kitab untuk kali ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi